Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kutukan khusus untuk orang Jawa, Jangka Jayabaya, atau sering disebut ramalan Jayabaya. Adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Prabu Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Prabu Jayabaya memimpin Kerajaan Kediri atau Panjalu yang berjaya pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Ia merupakan keturunan dari Prabu Airlangga. Prabu Jayabaya dikenal sebagai sosok yang kerap kali membuat prediksi masa depan. Terdapat salah satu ramalan Jayabaya yang menerawang tentang kejadian yang bisa benar-benar terjadi di masa depan. Salah satu ramalan tentang masa depan dari orang Jawa yang belum terjadi hingga saat ini adalah wong Jawa kiri separo, atau bisa diartikan sebagai orang Jawa tinggal setengah. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan orang Jawa tinggal setengah. Makna wong Jawa kiri separo bisa diartikan sebagai harfiah dan juga kiasan. Secara harfiah, populasi manusia orang Jawa memang bisa saja berkurang akibat berbagai macam faktor. Ada yang mulanya Pulau Jawa memang dihuni oleh orang Jawa, namun dalam perjalanan waktu, orang dari luar mulai masuk ke Pulau Jawa dan menggantikan posisi asli orang Jawa. Jika mengikuti ramalan, penduduk asli akan tergeser hingga akan tinggal separuh. Ternyata bisa jadi ramalan itu bukan hanya menjadi kuantitas manusia, melainkan melihat kualitasnya. Sementara itu, seorang ahli spiritual yang akrab dipanggil Gus Rofik mengungkapkan maksud dan fakta dari ramalan Jayabaya yang berbunyi wong Jawa kiri separo. Pada suatu saat nanti kalau kita tidak berhati-hati, orang Jawa tinggal separuh, ujar Gus Rofik. Manusia kan ada unsur dohir batinnya. Ketika orang Jawa atau orang Nusantara ini unsur dohirnya akan menguat, maka dia hanya tinggal separuh imbuhnya. Yang dimaksud unsur dohirnya ini adalah karena orang Nusantara banyak yang tergantung pada teknologi, dan unsur dohir itu berhubungan erat dengan raga dan akal, jelas Gus Rofik. Gus Rofik juga menjelaskan kalau di saat kita nanti terjebak oleh unsur dohirnya, ini wong Londo sudah mencuri ilmu dari orang Nusantara. Ini mereka wong Londo masih satu judul dulur batin, mereka mulai mengolah seperti itu. Jadi itu kalau kita tidak hati-hati itu akan terjadi, ungkapnya. Tapi kita kembali lagi, itu adalah ramalan. Itu bisa jadi satu petua yang harus kita hati-hati supaya itu tidak terjadi, atau memang ramalan itu bakal akan terjadi nanti, kata Gus Rofik. Jadi wong Jawa kiri separuh itu yang hilang itu adalah unsur batin dianya yang selalu dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nanti ketutup oleh unsur-unsur dohir yang akhirnya tinggal separuh karena hilang separuh dari itu tadi, ujar Gus Rofik. Gus Rofik menjelaskan kalau yang hilang tinggal separuh itu bukan penduduk atau orang-orang di Nusantara ini. Seperti yang kita ketahui, suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 95,2 juta lebih atau 40,41% dari populasi manusia yang ada di Nusantara ini. Suku Jawa sendiri memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya. Ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Suku Jawa tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, tapi suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok Indonesia, bahkan di dunia. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana sejarah dan asal-usul dari suku Jawa. Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli dari bumi, atau mereka berasal dari pendatang?
Peradaban suku Jawa sendiri termasuk maju. Hal ini dapat dibuktikan karena adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar yang berada di tanah Jawa dan masih dapat kita lihat hingga sekarang. Teori-teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa tersebut. Yang pertama, menurut arkeolog. Teori mengenai asal-usul suku Jawa pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog. Mereka meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa adalah penduduk asli pribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu. Berdasarkan berbagai penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba yang dipercaya sebagai asal-usul suku Jawa, seperti Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Fosil tersebut dilakukan tes DNA dengan suku Jawa pada masa ini. Hasilnya, DNA tersebut menyatakan tidak ada perbedaan yang jauh antara satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang akhirnya dipercaya oleh arkeolog sebagai asal-usul dari suku Jawa. Teori yang kedua, menurut sejarawan, berbeda dengan kesimpulan dari pakar arkeolog. Sejarawan meyakini bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang Yunan di negara Cina. Sejarawan asal Belanda, Profesor Dr. Andes Haji Agens, mengungkapkan penelitiannya pada tahun 1899. Dia menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu dengan yang lain. Kemudian ia menarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal itu meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa di Nusantara ini. Teori yang ketiga, menurut babat tanah Jawa diceritakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Keling atau Kalingga yang berada di India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang terselisih akibat perebutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti oleh para pengikutnya. Pangeran Keling pergi sangat jauh dari kerajaan hingga akhirnya Pangeran Keling menemukan sebuah pulau yang belum berpenghuni dan melakukan gotong royong untuk membangun pemukiman bersama dengan pengikutnya. Kemudian pulau ini diberi nama Java Jiweworo. Hal tersebut menjadikan keturunan Pangeran Keling dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang dari suku Jawa. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.